Halo, perkenalkan nama saya Aurelio Benedicto Caesa dengan NIM G00241134 dari kelompok B5 dan di sini saya ingin membuat laporan dari lab anatomi blok 1.2 dan di sini saya ingin membahas satu pertanyaan, yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Kita masuk ke anatomi mandibula, jadi ada bangunan penting. Jadi ada processus coronoideus, ada foramen mentale, dan processus condylaris. Nah, di sini juga ada tampak lateralnya. Kita bisa lihat di sini foramen mentale, processus coronoideus, dan processus condylaris. Ini untuk tampak posteriornya, kita bisa lihat bangunan penting lainnya. Ada angulus mandibulae, ada foramen mandibulae, ada arcus alveolaris, ada symphysis mandibulae, ada spina mentalis, dan ada tuberositas pterygoidae. Kita ketahui os mandibulae ini merupakan tulang penyusun rahang bawah manusia. Jadi pada ramus mandibulae terdapat processus coronoideus yang dilekati musculus temporalis dan juga processus condylaris yang akan bersendi dengan fossa mandibularis ossis temporalis membentuk articulatio temporomandibularis atau temporomandibular joint. Dan juga ada foramen mentale. Foramen mentale ini merupakan lubang di bagian corpus mandibulae yang dilalui oleh arteri, vena, dan nervus mentalis. Kemudian kita ketahui bahwa os mandibulae tersusun dari satu korpus dan sepasang ramus. Ramus dan korpus mandibulae keduanya bertemu di angulus mandibulae pada masing-masing sisi. Angulus mandibulae merupakan tempat melekatnya ligamen stylomandibulare. Dan pada foramen mandibulae tadi juga dilalui oleh arteri, vena, dan nervus alveolaris inferior. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Jadi untuk musculus masticatoris ini untuk tampak lateralnya. Jadi terlihat ada musculus temporalis, ada musculus masseter. Nah, jadi musculus masticatoris ini fungsinya sebagai otot-otot yang bekerja saat mengunyah atau menggerakkan os mandibula. Ini juga ada tampak posteriornya. Jadi untuk musculus-musculus yang penting itu, jadi ada musculus temporalis, dia fungsinya sebagai levator mandibula, kemudian ada musculus pterygoideus lateralis yang di caput superius dan juga musculus pterygoideus lateralis di caput inferius. Dia fungsinya sebagai depresor mandibula. Kemudian ada musculus pterygoideus medialis yang fungsinya sebagai levator mandibula. Dan juga ada musculus masseter, dia fungsinya untuk levator mandibula. Nah, untuk inervasinya, inervasi dari musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, dan musculus pterygoideus medialis ini semua diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus 5. Mungkin sekian laporan dari saya. Terima kasih.